Mbak Reisha, gimana kabarnya hari ini? Sore, alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurul Rasman dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Saya semester 4 dan saya lagi mengambil mata kuliah observasi dan wawancara. Iya. Oke, wawancara ini saya lakukan karena saya ingin lebih banyak mengobrol tentang Mbak Reisha. Terus mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut gitu ya. Mungkin kehidupan sehari-harinya gitu ya. Oke, Mbak. Oke, nanti dalam jawaban selama menjawab nanti tidak ada yang salah ya pertanyaan menjawab apa? Ya. Oke, sebelum itu mau kamar mandi dulu? Udah. Mungkin langsung kita mulai aja sesi wawancaranya ya. Baik, Mbak. Ini kita santai aja kayak ngobrol biasa aja, oke? Oke. Ini ngobrol biasa aja. Oke, yang pertama ceritakan bagaimana biasanya Anda mengerjakan tugas sejak pertama kali tugas diberikan sampai tugas tersebut dikumpulkan. Biasanya kan ada deadline-nya tuh, ada tenggat waktunya. Jadi saya tim yang ngerjain tugas tuh mepet deadline. Terus biasanya tugas dari dosen tuh deadline-nya kan jam 23.59 tuh ya. Nah, saya tuh orang yang ngerjain tugas tuh malam, nggak bisa siang. Gitu. Oke, mungkin boleh ceritain gak sih kenapa kamu suka mengejar deadline gitu? Karena nggak apa-apa sih, kayak aku tuh lebih seneng ngerjain tugas tuh malam aja gitu. Menurut aku kalau ngerjain tugas malam lebih enak, lebih nyaman, nggak panas. Nggak panas ya. Iya. Mungkin ada faktor lain yang bisa ini. Aku tim orang yang kayak nggak apa-apa dulu, santai dulu, nanti ngerjain tugas gitu. Tuh. Apa yang membuat Anda lebih nyaman mengerjakan tugas pada waktu tertentu? Karena tadi kalau malam tuh menurut aku nggak panas, terus lebih rileks gitu sih, lebih kayak meskipun tugas tuh bentuknya seperti tekanan gitu ya, tapi menurut aku tugas dikerjain malam itu lebih santai, lebih fleksibel, terus karena dia mepet deadline, jadi usaha aku untuk benar-benar tugas ini bagus itu meningkat gitu. Ini seberapa sering sih kamu mengejar deadline ini? Sejak SMA kah? SD kah? SMA deh, SMA. Iya. SMA mulai sering. Bagaimana pengalaman Anda ketika mengerjakan tugas yang mendekati deadline? Karena tadi emang aku sukanya deadline ya nggak panik sih, nggak terlalu panik. Kecuali yang tugasnya dadakan. Nah, kalau dadakan ya panik. Cuman biasa kan kalau tugas tuh emang udah ada rentang waktunya ya, dikumpulinnya kapan. Jadi aku bisa mengatur waktu aku cukup baik gitu. Misalkan aku ngerjain tugas tuh malam kan, ya udah berarti siangnya aku bisa main dan nggak ada aku terima jadwal main di malam hari karena aku mau ngerjain tugas gitu. Menurut Anda, apa perbedaan mengerjakan tugas jauh sebelum deadline dengan ketika deadline sudah dekat? Kalau jauh-jauh dari deadline aku rasa aku tuh ngutang gitu loh. Kayak ini aku ngerjain tapi kok nggak dikumpul-kumpul gitu. Karena biasa kan kita tuh nunggu teman-teman lain juga kumpul gitu kan. Nah, aku tuh lebih seneng kayak kerjain terus langsung dikumpul, selesai gitu. Jadi nggak ada hutang gitu. Ada perasaan yang kayak membuat kamu jadi nggak tenang gitu nggak sih selama kamu belum mengerjakan tugas sesuai deadline-nya? Nggak ada sih, sejauh ini nggak ada, kecuali ya itu kayak aku kadang ada tapi jarang ya, misalkan aku udah ngerjain di jam 9 tapi itu nggak selesai pas tenggat waktunya tuh, mungkin ada sekali dua kali, cuman jarang banget gitu. Tapi rasanya ya udah aja sih, nggak ada gimana-gimana gitu. Nah, kamu tuh kalau ngerjain tugas itu bakal kayak sampai selesai atau kayak nyicil dulu? Kalau aku ngerjainnya sampai selesai ya, sampai selesai dan sekali doang, sekali sampai selesai kumpulin gitu. Itu seberapa sering itu? Sering banget. Iya, hampir tiap tugas aku kerjain kayak gitu. Ketika Anda memutuskan belum mengerjakan tugas, biasanya apa yang terjadi saat itu? Ketika
ketika Anda memutuskan belum mengerjakan tugas, biasanya yang terjadi saat itu apa? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak gimana tuh? Ketika kalau misalnya sebelum kamu mengerjakan tugas, kan kamu ngerjain malam tuh. Iya. Nah biasanya apa sih yang kamu lakuin? Misalnya kayak dari pagi sampai siang sampai sore itu kamu ngapain? Ya aktivitas kayak biasa aja gitu. Gitu. Berarti kamu emang fokusnya itu ngerjain tugas saat malam hari gitu Iya ya? benar. Jadi kayak malam hari, ya mungkin kalau siangnya ya mungkin tidur kali ya, kan malam kan diganti sama ngerjain tugas gitu. Tapi jarang sih ada tugas yang sampai subuh gitu, jarang. Jadi emang mungkin aku tuh mulai di abis isya gitu kan, abis isya jam 8 gitu. Dan aku tuh biasa bisa ngira-ngirain tuh ini tugas seberat apa sih gitu. Misalkan estimasinya cuma 1 jam ya udah, misal ngumpulinnya 2, 3, 5, 9, ngerjainnya di jam 10 ya nggak masalah gitu. Pernah lewat dari tenggat waktu nggak? Pernah, sesekali pernah, Tapi tapi jarang enggak. Karena mungkin karena udah sering, terus kayak udah bisa ngira-ngira gitu kali ya. Gitu. Apa sih yang membuat kamu itu memilih melakukan hal lain dibandingkan mengerjakan tugas? Misalnya kayak kamu mungkin kesehariannya ngapain sih biasanya, kayak scroll TikTok kan? Ngampus, tidur, scroll TikTok, makan. Aku kebanyakan di kos gitu. Yang bikin aku memilih untuk ngerjain itu karena kayak lebih menyenangkan aja sih. Kayak aku sukanya lebih santai gitu. Sekali tekan ya udah tekan aja sekalian gitu. Jangan misalkan kalau nyicil nih, menurut aku nanti kerjain dah tapi dikit gitu, terus kerjain lagi besok dikit. Nah malahan rasaku tugas aku makin banyak gitu ya. Aku lebih baik kayak sekali tapi selesai gitu. Ya, bagaimana pandangan kamu mengenai kebiasaan mencicil tugas? Kalau dari pandangan aku sebagai orang penyicil tugas, sebagai orang yang nggak nyicil tugas, ya bagi aku capek sih karena nyicil ya. Di kepala aku nyicil tuh dikit gitu. Emang terkumpul, cuman kayak lebih banyak buang waktu sih. Oke, berarti bener-bener full kamu dari pagi sampai sore itu sebelum kamu mengerjakan tugas itu Ya, kamu aktivitas lain gitu ya. Oke. Ceritakan bagaimana kebiasaan kamu menunda tugas mulai terbentuk dalam diri kamu. Dulu itu kayaknya apa ya, aku tuh lupa ini tuh berawal dari mana juga. Cuman kalau mungkin sekolah waktu SMP gitu kan, nah tiap ada tugas langsung dikerjain biar bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah aku rasa kayak emang itu enak juga, cuman kayak nggak tahu ya, aku tuh lebih senangnya dengan pola yang seperti ini gitu. Lebih seneng emang malam. Terus di kepala aku kalau ngerjain tugas pulang sekolah, udah ngerjain tugas lagi, ini kok nggak selesai nih sekolah gue nih, kayak kapan istirahatnya, kan emang harusnya jam istirahat bukan ngerjain tugas gitu. Aku lebih enjoy menikmati istirahat, waktu tenang, waktu santai daripada mengerjakan tugas dulu. Jadi aku tim yang santai-santai dulu, tugas belakangan nggak apa-apa, asalkan selesai dan tepat waktu dan juga enggak ceroboh. Maksudnya tugasnya dikerjain dengan sempurna gitu. Tapi kamu ngerasa ini nggak sih kayak ketika kamu melakukan aktivitas lain selain tugas, mengerjakan tugas, belajar, itu kamu ngerasa kayak happy dan kalau misalnya kamu ngerjain tugas kuliah gitu, kamu rasa pusing gitu nggak? Kalau happy mah, kalau yang namanya tugas nggak ada yang happy ya. Kalau pusing nggak pusing-pusing banget. Semua tugas-tugas kuliah aku bisa dilakukan dengan baik gitu. Mungkin ada beberapa tugas yang kayak aku baru pertama kali dan nggak familiar gitu. Meskipun kayak misalkan kemarin kita buat apa ya? Buat metopen di bab 1. Ini apaan nih, nggak kenal banget nih gitu kan, ya asing banget gitu kan. Jadi ya itu lebih, usahanya harus lebih ini sih, lebih banyak gitu. Biasanya kamu solusinya gimana? Nah kalau misalkan baru pertama kali ya waktunya lebih dibanyakin gitu, biar kayak dipelajari dulu gitu apa yang harus aku kerjain kalau tugasnya nggak familiar gitu. Oke.
Mungkin bisa diceritain gimana kamu menghadapi tugas yang harus segera diselesaikan, sementara waktu yang tersisa itu tidak banyak. Harus diselesaikan. Misalnya udah mepet deadline gitu. Ya dikerjain aja gitu, nggak apa-apa dikerjain. Kalau kita lihat juga situasi kondisinya, misalnya kalau sekiranya dosennya atau gurunya baik nih, ya udah lewat deadline nggak apa-apa, yang penting pas dikumpulin selesai semua gitu. Atau pas kalau dosennya agak killer gitu, selesai nggak selesai kumpul, yang penting nggak kelewatan gitu ya, situasi kondisi sih. Tapi aku jarang banget, atau bahkan sepertinya jarang sih, kalau nggak pernah nggak mungkin, jarang. Apa sih yang kamu biasanya lakuin? Apa yang biasanya membantu kamu untuk menyelesaikan tugas sampai selesai? Lebih ke kayak ayo diselesaikan, dikumpulin, nanti kamu istirahat gitu. Berarti dalam diri. Iya, dalam diri. Motivasi dalam diri sendiri. Ada nggak sih faktor yang bisa mengembangkan motivasi kamu itu? Kerjain, nanti malam udah tinggal tidur gitu, karena kerjanya malam kan, ya udah agak ngantuk nih, ya udah kerjain dulu, nanti barusan kamu tidur gitu. Sama aku tuh juga tim ngerjain tugas di kos, jadi jarang ngerjain tugas di kafe, sehingga kalau aku misalkan kayak udah selesai ngerjain tugas, emang langsung baring aja langsung tidur, ya nggak masalah gitu, nggak perlu bersih atau gimana gitu kan, karena aku juga nggak suka gitu ngerjain tugas di kafe, kayak panas. Kenapa tuh? Selain panas deh, Panas, berisik gitu. Nah aku tuh lebih yang ngerjain tugas sendiri, terus kayak di tempat yang emang aku sendiri, tenang, diam. Aku juga jarang banget ngerjain tugas sambil dengerin musik gitu, kecuali kalau lagi pengen banget ya dengerin, cuman tapi kayak yang kayak gitu jarang banget sih. Lebih ke misalkan ya udah diam aja, sunyi aja gitu. kan tadi kamu menyebutkan kalau kamu suka di kos ya? Iya. Kamu lebih suka individual apa kelompok sih kalau dalam tugas? Dalam tugas individual suka, tapi kelompok juga suka, asalkan kelompoknya yang bisa memahami aku dan juga sefrekuensi sama aku. Misalkan kalau kita nggak sama-sama paham ya kayak akan banyak diskon. Mungkin gangguan apa sih yang sering muncul saat kamu mengerjakan tugas? Gangguan ini kayak gimana tuh? Gangguannya mungkin dari dalam diri kamu, kayak mungkin males, terus scroll TikTok, jadi kayak itu tuh yang menghambat kamu mengerjakan tugas kuliah. Mungkin sosial media kali ya, sosial media kayak kan sosial media itu bikin penasaran gitu kan. Kalau kita scroll TikTok kayak udah scroll, udah ya bentar lagi 5 menit lagi, kok penasaran terus gitu ya, akhirnya scroll lagi gitu. Berapa menit sih rata-rata kamu scroll sosmed? Rata-rata ya 1 jam 2 jam ya. Bagaimana kamu menghadapi gangguan tersebut agar tugas tetap selesai? Kayak karena mepet deadline gitu kan, nah ada tekanan nih, jadi kayak ayo kerjain gitu. Kalau scroll mulu ini nggak selesai, lewat nih, nanti gimana gitu. Kamu kayak merupakan tameng ya? Iya, Godaan iya. Jadi meskipun ngerjain mepet deadline ya tetap nggak mau juga ngerjain lewat deadline gitu, tetap maunya yang diusahakan sempurna gitu tugasnya gitu. Mungkin boleh diceritain nggak bagaimana perasaan kamu setelah berhasil menyelesaikan tugas yang udah selesai? Senang kayak yeay, akhirnya gue bisa tidur, bisa istirahat, bisa scroll TikTok lagi gitu, ataupun lihat sosial media dan ngecek Shopee gitu. Apa sih arti hasil tugas yang baik bagi Anda? Kalau dapat nilainya bagus, akunya puas, terus nggak mepet deadline, maksudnya bukan nggak mepet deadline, nggak melewati deadline itu sih. Bagaimana kamu menilai kualitas tugas yang dikerjakan mendekati deadline? Karena aku emang orangnya kayaknya emang harus bekerja di bawah tekanan gitu, di bawah aturan gitu ya. Aku rasa semakin ditekan semakin bagus gitu. Tapi bukan tekan yang
yang ditekan banget gitu ya. Kalau mepet 30 menit itu terlalu ditekan. Maksud aku punya waktu 3 jam misalnya sebelum deadline nih. Nah, gimana 3 jam ini aku bisa membuat tugas aku dengan hasil yang bagus, yang sempurna gitu. Menurut kamu tugas kuliah tuh bikin kamu pressure nggak sih selama kamu hidup di dunia ini? Jarang sih, jarang. Kecuali kayak praktikum banyak banget gitu ya. Kayak aduh gitu. Itu Walaupun kamu suka mepet deadline, itu bikin kamu nggak pressure kah? kalau mepet deadline enggak. Mungkin karena udah terbiasa ya. Jadi kayak aku bisa mengira-ngira waktunya, aku mau ngerjainnya kapan, terus selesainya kapan gitu. Yang bikin aku agak tertekan tuh kalau deadline-nya tuh di jam 8 malam gitu. Ya mau nggak mau kan aku harus ngerjain pagi nih gitu kan, karena tim yang mepet gitu kan. Ataupun aku ngerjainnya malam, tapi di malam sebelum hari ini gitu kan. Ya itu sih dua pilihan. Kalau aku mau lebih nyaman dan lebih tenang ya kerjain malam gitu. Tapi kalau kayak ya udah deh nanti jam 8 mengulur waktu ya sampai juga di jam misal baru jam 11 baru buat di sini. Apa sih hubungan antara hasil tugas yang baik dengan tujuan yang ingin Anda capai di masa depan? Ya kalau kuliah maunya IPK-nya bagus gitu kan. Nah, ya diusahakan dengan hasil yang baik, yang bagus juga gitu. Karena yang nggak akan mengkhianati sih kayak gitu. Sangat tidak Iya benar. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih Mbak